Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Nisa NRP 5208 dan teman saya Fitri Arini NRP 52042 dari kelas Konstruksi dan Pengujian Perangkat Lunak kelas D. Di sini pertama saya akan menerangkan tentang developer testing yang saya ambil dari buku Kode Komplit. Baik, kita langsung saja menerangkan. Software diuji dengan berbagai cara. Beberapa di antaranya biasanya dilakukan oleh pengembang dari beberapa personil yang lebih umum dengan melakukan uji khusus. Nah, di introduction ini, saya akan menerangkan tentang pengujian adalah cara untuk mendeteksi kesalahan, dan komponennya adalah eksekusi kelas, paket, program kecil, atau elemen program lainnya yang melibatkan karya beberapa programmer atau tim pemrograman yang diuji secara terpisah dari sistem yang lengkap. Pengujian semacam ini biasanya dimulai setelah ada 2 kelas untuk menguji dan berlanjut sampai seluruh sistem selesai. Klasifikasi pengujian terdiri dari pengujian integrasi, yaitu eksekusi gabungan dari 2 kelas atau lebih paket komponen dan subsistem yang telah dibuat oleh beberapa programmer atau tim pemrograman. Biasanya pengujian semacam ini biasanya dimulai setelah ada 2 kelas untuk menguji dan berlanjut sampai seluruh sistem selesai. Yang kedua yaitu pengujian regresi, merupakan pengulangan kasus uji di eksekusinya sebelumnya dimaksudkan untuk menemukan cacat pada perangkat lunak yang sebelumnya melewati set tes yang sama. Ini tes untuk keamanan, kinerja, kehilangan sumber daya, masalah waktu, dan hal-hal yang tidak bisa diuji di tingkat bawah integrasi. Dan yang ketiga yaitu pengujian sistem, merupakan pelaksanaan perangkat lunak dalam konfigurasi akhir, termasuk integrasi dengan perangkat lunak dan perangkat keras sistem lainnya. Di buku ini diterangkan tentang jenis-jenis pengujian yaitu black box dan white box, di mana black box merupakan pengujian dengan tidak melihat komponen-komponen software yang ada di dalamnya seperti source code dan lain-lain. White box kebalikan dari black box yaitu dengan melihat komponen-komponen dari software yang berupa source code. Bagian selanjutnya dalam chapter ini, bagian pertama yaitu Role of Developer Testing in Software Quality. Pengujian merupakan bagian penting dari setiap program perangkat lunak yang berkualitas. Menurut Jones, tahun 1998, langkah-langkah pengujian individu terdiri dari unit test, uji komponen, dan uji integrasi. Dalam pengujian, biasanya menemukan kurang dari 50% kesalahan, sedangkan kombinasi pengujian sering menemukan kurang dari 60% dari kesalahan. Pengujian ini merupakan hal yang sulit. Alasannya yaitu bahwa tujuan pengujian yang bertentangan dengan tujuan kegiatan pembangunan lainnya. Yang kedua, pengujian tidak pernah bisa benar-benar membuktikan adanya kesalahan. Seperti tidak adanya kesalahan bisa berarti kasus uji efektif atau tidak lengkap dengan mudah, seperti itu bisa berarti software tidak sempurna. Yang ketiga yaitu pengujian dengan sendirinya tidak meningkatkan kualitas perangkat lunak. Yang keempat, pengujian mengharuskan Anda untuk berasumsi bahwa Anda akan menemukan kesalahan dalam kode Anda. Jika Anda menjalankan program berharap bahwa hal itu tidak akan memiliki kesalahan apapun, maka itu akan menjadi hal mudah sehingga mengabaikan kesalahan yang ditemukan tanpa memperbaikinya. Yang bagian selanjutnya itu testing during construction. Selama konstruksi, umumnya Anda menulis kelas, memeriksanya, dan kemudian meninjau atau mengujinya. Terlepas dari integrasi atau sistem pengujian strategi, Anda harus menguji setiap unit secara menyeluruh sebelum Anda menggabungkan dengan yang lainnya. Jika Anda sedang menulis beberapa kelas, Anda harus menguji mereka satu persatu. Yang selanjutnya itu kelas tidak benar-benar lebih mudah untuk menguji secara individu, tapi lebih mudah untuk didebug. Bagian dari masalah dengan pengujian adalah bahwa pengujian sering tidak tampil dengan sebaik mungkin. Biasanya pengembang dapat melakukan ratusan tes hanya mencapai cakupan kode parsial. Pemahaman tentang konsep tes dasar dapat mendukung pengujian yang lebih baik dan meningkatkan efektivitas pengujian tersebut. Bagian yang kedua dalam chapter ini yaitu recommended approach to developer testing.
Pendekatan sistematis untuk pengujian memaksimalkan kemampuan Anda untuk mendeteksi kesalahan. Dalam pengujian tersebut, pastikan untuk menutupi beberapa. Yang pertama yaitu uji untuk setiap kebutuhan yang relevan untuk memastikan bahwa memiliki kebutuhan untuk dilaksanakan. Rencana uji kasus untuk langkah ini biasanya pada tahap kebutuhan atau sedini mungkin. Pertimbangkan pengujian untuk kelalaian umum dan kebutuhan, seperti tingkat keamanan, penyimpanan, prosedur instalasi, dan keandalan sistem. Yang kedua, uji untuk setiap desain yang relevan untuk memastikan bahwa desain telah diimplementasikan. Rencana uji kasus pada tahap ini terdapat pada tahap desain atau awal mungkin sebelum memulai coding rinci dan rutin atau kelas yang diuji. Yang ketiga, gunakan dasar pengujian untuk menambahkan uji kasus rinci kepada mereka yang menguji kebutuhan dan desain. Biasanya dengan menambahkan tes aliran data dan kemudian menambahkan uji kasus yang diperlukan untuk benar-benar menjalankan code. Dan membangun uji kasus bersama dengan produk. Hal tersebut dapat membantu menghindari kesalahan dalam kebutuhan dan desain yang cenderung lebih mahal daripada kesalahan coding. Bagian selanjutnya yaitu incomplete testing. Dari 1066 kasus uji, mungkin hanya beberapa kemungkinan untuk ditemukan kesalahan, sedangkan yang lainnya tidak. Ketika berencana melakukan pengujian, hilangkan orang-orang yang tidak memberitahu Anda tentang sesuatu yang salah dalam program tersebut. Tes pada data baru yang mungkin tidak akan menghasilkan kesalahan jika data lain yang sejenis tidak menghasilkan kesalahan. Structure basis testing. Dalam bagian ini, pengujian secara terstruktur adalah konsep yang cukup sederhana. Idenya adalah bahwa Anda perlu menguji setiap pernyataan dalam program setidaknya sekali. Nah, cara termudah untuk memastikan bahwa Anda mendapat semua basis tersebut adalah dengan menghitung jumlah jalur melalui program dan kemudian mengembangkan jumlah minimum uji kasus yang akan melaksanakan setiap jalan melalui program. Nah, dalam gambar di samping ini merupakan contoh dari struktur basis testing, di mana yaitu cara untuk menentukan jumlah uji kasus yang dibutuhkan untuk pengujian dasar terstruktur. Kita pertama membuat statement pertama, yaitu seperti yang pada bahan pertama, yaitu mulai dengan satu untuk melalui rutin dengan membuat statement pertama. Sedangkan yang kedua yaitu tambahkan satu untuk masing-masing kata kunci berikut atau setara dengan if, while, repeat, for, and, atau or. Nah, seperti yang dari statement 2 ini sudah ditambahkan dengan kata kunci if, di mana x lebih besar 10. Kemudian tambahkan satu untuk setiap kasus dalam sebuah pernyataan kasus. Jika pernyataan kasus tidak memiliki kasus default, tambahkan satu atau lebih. Setelah kita menambahkan statement 3, sebaiknya kita boleh menambahkan statement 4, 5, dan seterusnya. Tapi jika tidak, juga tidak apa-apa. Data flow testing. Dalam data flow testing, pengujian aliran data didasarkan pada gagasan bahwa penggunaan data setidaknya rawan kesalahan sebagai flow testing. Boris Becker mengklaim bahwa setidaknya setengah dari semua kode terdiri dari deklarasi, data, dan inisiasi. Data bisa ada dalam salah satu dari 3 state. Yang pertama, define. Define merupakan data yang telah diinisialisasi tetapi belum digunakan. Yang kedua, use. Use merupakan data yang telah digunakan sebagai perhitungan. Biasanya data ini sebagai argumen untuk rutin atau sesuatu yang lain. Yang ketiga yaitu kill. Merupakan data yang pernah didefinisikan tetapi tidak terdefinisi dalam beberapa cara. Yang keempat yaitu enter. Merupakan aliran kontrol yang memasuki rutin sebelum variabel ditindaklanjuti. Yang kelima, exited, yaitu aliran kontrol yang meninggalkan rutin setelah variabel ditindaklanjuti. Selanjutnya yaitu combination of data states. Pada bagian ini, kombinasi normal state data merupakan variabel yang telah didefinisikan menggunakan satu atau beberapa kali data dan mungkin data telah dimatikan. Berikut pola-pola yang mencurigakan pada combination of data state. Yang pertama, define and define merupakan
pola yang harus mendefinisikan variabel dua kali. Dalam program yang lebih baik, tidak perlu melakukan hal tersebut, tetapi membutuhkan komputer yang lebih baik, karena hal tersebut boros dan akan rawan kesalahan. Yang kedua yaitu define excited. Jika variabel adalah variabel lokal, tidak masuk akal untuk mendefinisikan dan keluar tanpa menggunakannya. Jika hal tersebut merupakan parameter rutin atau variabel global, mungkin tidak terlalu masalah. Ketiga yaitu define killed. Merupakan pola yang mendefinisikan variabel dan kemudian mematikan data. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel baik atau kode yang seharusnya menggunakan variabel yang hilang. Yang keempat yaitu entered killed. Merupakan variabel lokal yang tidak perlu dimatikan jika belum ditentukan atau digunakan. Jika di sisi lain itu adalah parameter atau variabel global, pola ini akan baik-baik saja asalkan variabel didefinisikan di tempat lain sebelum dimatikan. Yang selanjutnya yaitu entered used. Entered used yaitu jika variabel lokal perlu didefinisikan sebelum digunakan. Jika di sisi lain itu adalah parameter atau variabel global, pola yang tepat sekali jika variabel didefinisikan di tempat lain sebelum digunakan. Selanjutnya yaitu killed, sebuah variabel yang tidak perlu dimatikan dua kali, namun karena variabel tidak hidup kembali. Mematikan ganda variabel juga fatal bagi salah satu pointer yang terbaik. Yang selanjutnya yaitu killed use. Merupakan pola untuk menggunakan variabel setelah itu dimatikan merupakan kesalahan logis. Hukum Murphy mengatakan bahwa kode akan berhenti bekerja pada saat itu akan menyebabkan kekacauan. Selanjutnya yaitu use defined, merupakan pola yang menggunakan dan kemudian mendefinisikan kekuatan variabel yang tidak akan menjadi masalah. Tergantung pada apakah variabel tersebut juga didefinisikan sebelum digunakan. Tentu saja jika melihat pola yang ditetapkan telah digunakan, hal tersebut berguna untuk memeriksa definisi sebelumnya. Dan selanjutnya itu masih pembahasan tentang use define. Dalam pola ini, periksa lagi urutan anomali data yang menyatakan sebelum pengujian dimulai. Berikut hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan ketelitian dalam pengujian. Yang pertama yaitu semua definisi. Menguji setiap definisi setiap variabel, yaitu tempat di mana variabel menerima setiap nilai. Ini merupakan strategi yang lemah, karena jika Anda mencoba untuk menguji setiap baris kode, Anda akan melakukan hal tersebut secara default. Yang kedua yaitu semua kombinasi didefinisikan dan digunakan. Menguji setiap kombinasi pendefinisian variabel di satu tempat dan menggunakannya di tempat lain. Hal tersebut merupakan strategi yang kuat dari pengujian semua definisi karena hanya melaksanakan setiap baris kode yang tidak menjamin bahwa setiap kombinasi didefinisikan digunakan akan diuji. Nah, dalam gambar ini merupakan contoh dari combination of data state yang di mana nama programnya itu Java example of a program whose data flow is to be tested. Dalam gambar tersebut dijelaskan bahwa kondisi pertama adalah benar dan ada kondisi di mana benar dan yang kedua adalah salah. Sedangkan kondisi yang kedua, condition 2, sama seperti yang kedua, yaitu yang dimana benar, yang satu benar dan yang kedua salah. Atau sebaliknya, dibalik jika kondisi pertama merupakan true dan yang kedua true, dan kondisi kedua yang pertama false dan yang kedua false. Kedua kasus adalah semua yang dibutuhkan untuk pengujian secara terstruktur. Selanjutnya itu equivalence partitioning. Merupakan sebuah pengujian yang baik, meliputi sebagian besar dari data masukan yang mungkin.
Konsep equivalence partitioning merupakan formalisasi ide yang dapat membantu mengurangi jumlah kasus uji yang diperlukan. Kondisi yang akan diuji adalah M_employee ID government retirement withheld, di mana lebih besar dari max_gov_retirement. Kasus tersebut memiliki dua kelas kesetaraan, yaitu kelas M_employee ID dan kelas government retirement withheld. Dan kelas di mana itu lebih besar atau sama dengan max_gov_retirement. Bagian lain dari kasus tersebut, kelas yang terkait menyatakan bahwa perlu untuk menguji lebih dari dua nilai yang mungkin dari M_employee ID dan government retirement withheld. Bagian yang selanjutnya itu error guessing. Selain teknik pengujian formal, programmer yang baik menggunakan berbagai teknik heuristik formal untuk mengekspos kesalahan dalam kode mereka. Salah satu heuristik adalah dengan teknik error guessing. Dalam boundary analysis, bagian selanjutnya itu boundary analysis. Ide boundary analysis adalah menulis uji kasus yang melatih kondisi batas. Jadi di sini kita menentukan batas dari pengujian sebuah program perangkat lunak. Pictorially, jika Anda menguji untuk berbagai nilai-nilai yang kurang dari maksimal, Anda tidaknya memiliki 3 kondisi batasan, yaitu seperti yang gambar di bawah ini. Yang pertama yaitu boundary below max, dan boundary above max. Bagian selanjutnya yaitu compound boundaries. Compound boundaries berlaku untuk nilai minimum yang diizinkan dan maksimal. Dalam contoh, Anda akan mungkin melihat yang terjadi pada variabel total withholding, total government retirement, dan total retirement. Dalam bagian compound boundaries, bagian selanjutnya itu compound boundaries. Dalam compound boundaries berlaku untuk nilai minimum yang diizinkan dan maksimal dalam pengujian. Dan selanjutnya itu classes of bad data. Selain menebak bahwa kesalahan muncul sekitar kondisi dari constraint, penguji juga bisa menebak tentang pengujian apa dan untuk beberapa kelas lain data yang buruk. Hal buruk kasus uji data meliputi yang pertama itu data terlalu sedikit atau tidak ada data. Yang kedua terlalu banyak data. Yang ketiga jenis data yang salah. Data yang tidak valid. Yang keempat ukuran data yang salah dan data diinisiasi. Bagian yang selanjutnya itu classes of good data. Ketika penguji mencoba untuk menemukan kesalahan dalam program, tidak mudah mengabaikan fakta bahwa nominal mungkin mengandung kesalahan. Biasanya kasus nominal yang dijelaskan di bagian dasar pengujian merupakan salah satu jenis data yang baik. Nah, berikut ini adalah jenis data dari data yang baik. Yang pertama itu terdapat nilai nominal kasus yang diharapkan. Yang kedua, konfigurasi normal yang minimum, konfigurasi normal maksimum, dan kompatibilitas dengan data lama. Memeriksa setiap jenis-jenis data yang dapat mengungkapkan kesalahan tergantung pada item yang akan diuji. Konfigurasi normal yang minimum berguna untuk menguji tidak hanya satu item, tetapi beberapa item. Bagian keempat dalam chapter ini yaitu typical errors. Nah, bagian pertama dalam typical errors yaitu membahas tentang which classes contain the most error. Nah, bagian ini, Capers Jones melaporkan program peningkatan kualitas terfokus di IBM mengidentifikasi dari 31 dari 300
dari 425 INS kelas rawan dari kesalahan. Hanya 31 kelas yang diperbaiki atau benar-benar dibangun kembali. Total biaya pemeliharaan berkurang 45% dan kepuasan pelanggan meningkat dari yang tidak bisa diterima menjadi bisa menerima. Hal tersebut merupakan dampak dari error. Kebanyakan kesalahan cenderung terkonsentrasi di beberapa rutin yang sangat rusak. Berikut merupakan hubungan antara kesalahan dan code. Yang pertama, 80% dari kesalahan yang ditemukan dalam 20% dari kelas proyek atau rutin dari kelas proyek atau rutin. Yang kedua, 50% dari kesalahan yang ditemukan dalam 5% dari kelas satu proyek. Nah, selain dua hal yang telah disebutkan sebelumnya, juga ada beberapa hal yang menjadi bagian dari which classes contain the most errors. Yang pertama yaitu bahwa 20% dari rutin proyek berkontribusi 80% dari biaya pembangunan. Hal tersebut tidak berarti bahwa 20% yang harganya paling mahal adalah sama dengan 20% dengan kesalahan yang paling banyak. Proporsi yang tepat dari biaya yang disumbangkan oleh rutin yang rusak. Rutin yang sangat cacat memiliki biaya yang sangat mahal. Yang ketiga, implikasi dari rutin mahal untuk pembangunan jelas. Untuk pembangunan, jika dapat memotong hampir 80% dari biaya dengan menghindari rutin yang membingungkan. Hal tersebut merupakan gambaran yang jelas tentang prinsip umum kualitas software yang tidak peduli dengan kualitas. Yang keempat, kegiatan pemeliharaan harus difokuskan pada identifikasi, desain ulang, dan menulis ulang dari bawah ke atas rutin yang telah diidentifikasi sebagai rawan kesalahan. Nah, pada bagian ini menjelaskan tentang beberapa klasifikasi error. Menurut Boris Bezer menggabungkan data dari beberapa penelitian. Berikut ini hasil klasifikasi error yang dilakukan dari penelitian yang dilakukan oleh Boris Bezer. Yang pertama, menyatakan bahwa 25,18% merupakan error secara struktural. Yang kedua yaitu 22,40% merupakan error untuk dari datanya. Yang ketiga, 16,19% error dari functionality as implemented. Yang keempat, 9,88% error dari construction. Yang kelima, 8,98% error dari integration. Yang keenam, 8,12% error dari functional requirement. Yang ketujuh, 2,76% error dari test definition or execution. Yang kedelapan, 1,74% error dari sistem software arsitektur. Yang terakhir, 4,71% error yang tidak terdefinisi. Berikut beberapa klasifikasi error. Berikut beberapa klasifikasi detail dari error. Yang pertama, ruang lingkup kesalahan yang paling terbatas. Studi menemukan bahwa 85% dari kesalahan dapat diperbaiki tanpa memodifikasi lebih dari satu rutin. Yang kedua, banyak kesalahan berada di luar domain konstruksi. 3 sumber yang paling umum dari kesalahan menyatakan bahwa aplikasi domain, persyaratan berfluktuasi dan bertentangan, dan komunikasi dan koordinasi breakdown. Yang ketiga, kesalahan konstruksi dari programmer. Penelitian menemukan dari jumlah kesalahan yang dilaporkan, sekitar 95% disebabkan oleh programmer, 2% oleh sistem perangkat lunak, 2% oleh perangkat lunak lain, dan 1% oleh hardware.
Satu studi menemukan bahwa 36% dari semua kesalahan konstruksi adalah kesalahan typo, yaitu salah menulis atau terjadi kesalahan dalam menulis. Studi lain menemukan bahwa 4% dari semua kesalahan merupakan kesalahan ejaan dalam penulisan. Selanjutnya yaitu kesalahpahaman desain adalah kesalahan programmer. Studi Bezier menemukan bahwa 16,19% kesalahan tumbuh dari salah tafsir dari desain yang dilakukan oleh programmer. Sedangkan studi lain menemukan bahwa 19% dari kesalahan dihasilkan dari desain yang tidak dipahami. Selanjutnya itu kebanyakan kesalahan yang mudah untuk memperbaiki. Sekitar 85% dari kesalahan bisa diperbaiki dalam waktu kurang dari beberapa jam, dan sekitar 15% dapat diperbaiki dalam beberapa jam sampai beberapa hari, dan 1% merupakan kesalahan yang diperbaiki lebih lama. Dalam gambar tersebut terlihat dari proporsi dari error yang ditemukan. Menemukan bahwa analisis memiliki 1% lebih error yang diduga error karena analisis. Sedangkan dalam tahap desain ditemukan error sekitar 2,5 sampai 4%. Sedangkan selebihnya merupakan kesalahan dari konstruksi perangkat lunak. Berikut proporsi error dalam konstruksi. Yang pertama itu pada proyek kecil, cacat konstruksi membuat sebagian besar kesalahan. Dalam salah satu penelitian terhadap kesalahan coding pada sebuah proyek kecil, 75% dari cacat akibat coding dibandingkan 10% dari kebutuhan dan 15% dari desain. Yang kedua, cacat konstruksi setidaknya 35% dari semua memiliki persentase setidaknya 35% dari semua cacat. Beberapa peneliti melaporkan bahwa proporsi dalam kisaran 75% pada proyek-proyek yang sangat besar. Secara umum, semakin baik daerah aplikasi dipahami, maka semakin baik arsitektur yang akan dihasilkan. Yang ketiga yaitu kesalahan konstruksi memiliki biaya perbaikan yang mahal. Sebuah studi dari 2 proyek yang sangat besar di Hewlett Packard menemukan bahwa rata-rata cacat konstruksi biayanya mencapai 25-50% lebih banyak untuk memperbaiki kesalahan desain. Ketika jumlah yang lebih besar dari cacat konstruksi ke dalam persamaan keseluruhan, total biaya memperbaiki konstruksi yaitu 1-2 kali lipat biaya yang dikaitkan dengan desain cacat. Bagian selanjutnya yaitu how many errors should you expect to find. Jadi beberapa banyak error yang harus ditemukan dalam pengujian. Ikut berbagai kemungkinan kesalahan yang ditemukan. Yang pertama yaitu rata-rata dalam industri 1-25 kesalahan per 1000 baris kode untuk perangkat lunak yang dikirimkan. Yang kedua, aplikasi divisi Microsoft mengalami sekitar 10-20 cacat per 1000 baris kode selama pengujian dan 0,5 cacat per 1000 baris kode dalam produk yang dirilis. Yang ketiga, teknik yang mampu mencapai tingkat 3 cacat per 1000 baris kode selama dalam pengujian dan 0,1 cacat per 1000 baris kode dalam produk yang dirilis. Dan yang terakhir, Wadsworth Humphrey melaporkan tim menggunakan proses tim software atau TSP telah mencapai tingkat cacat sekitar 0,06 cacat per 1000 baris kode. Untuk mencegah
adanya cacat-cacat tersebut dalam pengujian, maka yang pertama yaitu dilakukan errors in testing itself. Anda dapat melakukan beberapa cara untuk mengurangi jumlah kesalahan dalam kasus uji Anda, yaitu yang pertama dengan memeriksa pekerjaan Anda. Dengan mengembangkan kasus uji secermat Anda mengembangkan kode. Langkah melalui kode uji debugger baris demi baris. Langkah ini yaitu dengan melakukan uji setiap code dan debugger dan didebug baris demi baris, walkthroughs, dan inspeksi data uji yang sesuai. Yang kedua, uji kasus rencana mengembangkan perangkat lunak. Perencanaan yang efektif untuk pengujian harus dimulai pada tahap kebutuhan atau setelah Anda mendapatkan tugas untuk membuat program tersebut. Hal tersebut membantu untuk menghindari kasus uji yang didasarkan pada asumsi yang keliru. Yang selanjutnya yaitu simpan dan periksa uji kasus Anda. Luangkan waktu yang berkualitas untuk pengujian software Anda, karena sangat mudah untuk membenarkan masalah jika Anda tahu apa yang Anda simpan. Sangat mudah untuk membenarkan masalah jika Anda tahu akan menyimpan atau membuangnya. Dan yang terakhir yaitu plug unit test menjadi kerangka pengujian, yaitu dengan menulis kode untuk satu unit tes pertama dan mengintegrasikannya ke dalam kerangka pengujian seperti JUnit. Setelah Anda menyelesaikan setiap tes, memiliki kerangka pengujian ini mencegah kecenderungan untuk membuang uji kasus yang disebutkan sebelumnya. Bagian kelima dalam chapter ini yaitu Test Support Tools. Yang pertama yaitu Building Scaffolding to Test Individual Classes. Scaffolding berasal dari kata konstruksi bangunan. Scaffolding dibangun agar para pekerja, yaitu di mana di sini programmer, dapat mencapai bagian-bagian dari bangunan yang mereka tidak bisa capai. Anda dapat membuat scaffolding khusus untuk pengujian dan Anda dapat merancang isinya sendiri sehingga setiap kesalahan dapat terlihat. Jika Anda menggunakan scaffolding, kelas juga dapat diuji tanpa risiko eksistensinya yang dipengaruhi oleh interaksi dengan kelas-kelas lain. Scaffolding memungkinkan Anda untuk mengoreksi kode secara langsung. Selanjutnya yaitu Diff Tools. Merupakan pengujian regresi atau pengujian ulang. Jauh lebih mudah jika Anda memiliki alat otomatis untuk memeriksa output aktual terhadap output yang diharapkan. Fungsi tools ini untuk membandingkan keluaran baru terhadap output yang diharapkan yang dikirimkan ke file sebelumnya. Jika output tidak sama, maka telah mendeteksi kesalahan regresi. Terus selanjutnya yaitu Test Data Generator. Yang pertama, generator data random yang dirancang dengan benar dapat menghasilkan kombinasi dari data pengujian. Yang kedua, generator data random yang dapat membuat program lebih teliti. Yang ketiga, memperbaiki uji kasus secara acak dari waktu ke waktu sehingga mereka menekankan berbagai realistis masukan. Hal tersebut berkonsentrasi pada pengujian di daerah yang paling mungkin dilakukan oleh pengguna serta memaksimalkan keandalan dalam daerah tersebut. Yang keempat, penguji bisa menarik keluar enkripsi dan dekripsi kode dan menggunakannya secara independen dari kode user interface dan membuat tugas test driver. Yang terakhir yaitu menggunakan kembali test driver jika kode tes harus diubah. Setelah mengoreksi dua kesalahan awal, biasanya pengujian ulang bisa dimulai. Yang selanjutnya itu symbolic debuggers. Debugger adalah teknologi untuk code penelusuran dan pemeriksaan. Debugger memiliki kapasitas untuk langkah melalui baris demi baris
baris demi baris kode, melacak nilai-nilai variabel, dan menafsirkan kode dengan cara yang sama. Sebuah debugger yang baik merupakan alat yang baik untuk belajar tentang bahasa pemrograman dan dapat melihat persis bagaimana kode akan dijalankan. Bagian selanjutnya yaitu sistem perturbers. Kelas ini mencakup alat yang memiliki kemampuan pertama yaitu memory filling. Merupakan alat untuk memastikan bahwa dalam program tidak memiliki variabel yang diinisiasi. Dalam beberapa kasus, memori dapat diatur ke dalam nilai tertentu. Yang kedua yaitu memory stacking. Beberapa alat dapat mengatur ulang memori program sehingga tidak perlu menulis kode apapun yang bergantung pada data mutlak daripada lokasi relatif. Yang ketiga yaitu selective memory filling. Merupakan alat untuk menguji program yang rumit yang bekerja dengan memori yang dialokasikan secara dinamis. Dan yang terakhir yaitu memory access checking atau bounds checking. Yang selanjutnya yaitu error database. Database merupakan sebuah manajemen dan alat teknis. Salah satu uji adalah database dari kesalahan yang telah dilaporkan. Hal ini memungkinkan Anda untuk memeriksa kesalahan berulang, melacak tingkat di mana kesalahan baru yang terdeteksi dan dikoreksi, dan melacak status kesalahan terbuka dan tertutup dan dari cacat yang paling banyak dalam program. Bagian yang ke-6 dari chapter ini yaitu improving your testing. Langkah-langkah untuk meningkatkan pengujian mirip dengan langkah-langkah untuk meningkatkan proses lainnya, yaitu terdiri dari yang pertama, yaitu planning to test. Merupakan menempatkan pengujian pada tingkat yang sama pentingnya dengan desain atau coding, yang berarti ada waktu yang akan dialokasikan untuk itu. Maka jika dianggap penting, dan itu akan menjadi proses yang berkualitas tinggi. Salah satu kunci untuk pengujian yang efektif merupakan perencanaan untuk menguji program dari awal proyek. Perencanaan pengujian juga merupakan elemen membuat proses pengujian berulang. Jika tidak dapat mengulanginya, maka Anda tidak dapat memperbaikinya dari kesalahan tersebut. Yang kedua yaitu retesting atau regression testing. Misalkan Anda telah menguji produk secara menyeluruh dan tidak menemukan kesalahan. Kemudian produk berubah dalam satu area dan Anda ingin memastikan bahwa dapat melewati semua tes sebelum perubahan menyatakan untuk menemukan kesalahan baru. Dalam retesting ini, pengujian dirancang untuk memastikan perangkat lunak tidak mengambil langkah mundur atau kemunduran. Dan yang ketiga yaitu automated testing. Manfaat dari automated testing yaitu sebuah uji otomatis memiliki 1059 salah lebih rendah menjadi salah daripada tes manual. Setelah Anda mengotomatisasi tes seluruh proyek, maka hanya memerlukan sedikit usaha tambahan yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu uji otomatis merupakan bagian dari dasar praktek intensif tes seperti membangun harian dan uji pemrograman yang ekstrim. Yang keempat, uji otomatis meningkatkan peluang Anda untuk mendeteksi setiap masalah yang diberikan pada awal requirement. Yang kelima, tes otomatis sangat berguna untuk lingkungan dan teknologi yang mudah berubah karena lingkungan. Bagian ketujuh dalam chapter ini yaitu keeping test records. Berikut adalah beberapa jenis data yang dapat mengumpulkan untuk mengukur proyek. Yang pertama yaitu keterangan administrasi yang cacat. Biasanya terdiri dari tanggal laporan, orang yang melaporkan, judul atau keterangan, serta tanggal kesalahan ditemukan. Yang kedua itu deskripsi masalah penuh, langkah-langkah yang harus diambil untuk mengulang masalah, pemberian saran solusi untuk masalah, cacat terkait, masalah yang sangat parah, asal persyaratan cacat,
subklasifikasi dari coding yang cacat, letak memperbaiki cacat, kelas dan routing yang diperbaiki, orang yang bertanggung jawab atas cacat, baris code yang terkena cacat, waktu untuk menemukan cacat, waktu untuk memperbaiki cacat, jumlah cacat di masing-masing kelas, jumlah cacat di setiap routing, jumlah rata-rata waktu pengujian, jumlah rata-rata cacat yang ditemukan, jumlah rata-rata jam pemrograman setiap cacat, presentasi kode tertutup, dan yang terakhir yaitu jumlah cacat yang luar biasa banyak dari setiap klasifikasi masalah. Dan yang kedua yaitu personal test record. Lain catatan pengujian tingkat proyek, hal tersebut berguna untuk melacak catatan pengujian. Catatan-catatan ini dapat mencakup daftar dari kesalahan yang paling sering yang membuat jumlah waktu yang Anda habiskan menulis kode untuk pengujian kode dan mengoreksi kesalahan menjadi lebih lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri hari ini NLP 5212 1042. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai chapter 23 yaitu debugging. Chapter 23 ini mengenai debugging mempunyai 5 konten. Yang pertama 23.1 overview of debugging issue, 23.2 finding a defect, yang ketiga 23.3 fixing a defect, yang keempat 23.4 psychological considerations in debugging, yang 23.5 yaitu debugging tools obvious and not so obvious. Ya, pertama yaitu overview of debugging issues. Menurut sumber buku yang kami baca, yaitu debugging merupakan proses identifikasi akar penyebab kesalahan dan digunakan untuk mengoreksi kesalahan ketika programmer mulai membangun atau mengembangkan sebuah software atau program. Yang kedua yaitu sebagian besar program yang dibuat oleh programmer tidak luput dari kesalahan atau cacat yang akan memiliki kelalaian seperti asal mulanya yaitu salah ketik code dan mudah ditemukan dengan melihat sumber code yang ada. Selanjutnya yaitu dari overview of debugging issues ini mempunyai 4 hal yang akan dibahas. Yang pertama, role of debugging in software quality. Yang kedua, variation in debugging performance. Ketiga, defect as opportunities. Yang keempat yaitu an effective approach. Nah, yang pertama yaitu role of debugging in software quality. Pada bagian ini membahas mengenai kualitas dari software yang dilihat dari debugnya, yaitu sebuah kesalahan yang terdapat pada program tersebut. Yang pertama yaitu biasanya dalam pengujian debugging bukanlah cara untuk meningkatkan kualitas software, tapi untuk mendiagnosa cacat. Telah saya jelaskan pertama kali mengenai overview-nya bahwa debugging itu digunakan untuk mengoreksi apakah program tersebut bebas dari kesalahan atau tidak. Kemudian yang kedua, kualitas software harus dibangun sejak lama. Cara terbaik untuk membangun produk berkualitas adalah mengembangkan requirement design dengan baik dan menggunakan praktik coding yang berkualitas tinggi, sehingga
diperlukan programmer yang berpengalaman khusus, tidak bukan hanya memahami tentang kode-kode program yang akan digunakan, tetapi juga harus memahami kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh program tersebut sehingga dapat meminimalisir debug yang terdapat pada program tersebut. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu variation in debug performance. Di sini pada bagian ini menjelaskan mengenai kinerja dalam debugging yang terjadi pada 3 programmer yang dibagi menjadi fastest 3 programmers and slowest 3 programmers, di mana masing-masing melakukan debugging dengan 3 kriteria berikut. Pada buku yang kami baca, yaitu mengambil sampel 3 programmer. Yang pertama itu 3 programmer yang mempunyai kualitas dalam melakukan program secara cepat, sedangkan yang satunya yaitu lambat. Dari masing-masing kriteria programmer ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu average debug time minutes, yaitu rata-rata waktu yang dapat digunakan programmer fastest dan slowest, yaitu untuk menemukan debug pada program. Yang kedua yaitu rata-rata kesalahan code yang terdapat pada program yang tidak ditemukan, yaitu pada fastest 3 programs yaitu 0,7, sedangkan slowest 3 programs 1,7. Yang terakhir yaitu mengenai rata-rata kesalahan yang dapat diselesaikan. Untuk fastest 3 programmers 3,0, sedangkan slowest 3 programmers 7,7. Dapat dilihat di sini berdasarkan masing-masing indikator selisih dari masing-masing 3 program tersebut sangat beda jauh, sehingga hal tersebut akan berdampak pada kinerja program yang akan dibangun. Selanjutnya yaitu the fact as opportunities. Nah, di sini menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama, learn about the program you are working on. Maksudnya adalah hal ini mempelajari tentang program yang sudah dikerjakan. Jika program tersebut sudah benar atau tidak atau belum dan terdapat kesalahan, maka akan dilakukan atau mencari solusi dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu learn about the kind of mistake you make. Pada bagian ini mempelajari mengenai kesalahan yang kita buat atau kita temukan. Hal ini memberikan kesempatan pada kita untuk mempelajari setiap kesalahan untuk dilakukan perbaikan. Dengan adanya kesalahan pada penyusunan code pada program, di sini programmer dapat menambah pengetahuan atau sambil belajar untuk mengetahui mana-mana yang code pada garis mana code tersebut terjadi kesalahan, sehingga ketika waktu program dijalankan itu kita berjalan dengan sukses. Selanjutnya yaitu learn about the quality of your code from the point of view of someone who has to work it. Bagian ini menjelaskan mengenai untuk menyelesaikan permasalahan yang dapat meliputi apakah code dapat mudah dibaca, bagaimana code terlihat lebih baik, dan lainnya yang berkaitan mengenai membaca code untuk kesalahan. Pada bagian ini sangat dianjurkan untuk programmer itu tidak terlalu memikirkan diri sendiri, sehingga
programmer itu wajib untuk mengetahui kondisi dari pengguna nantinya, apakah program ini tuh sudah memenuhi kebutuhan atau kode yang disusun itu sudah pas dan mudah dibaca jika nantinya dilakukan analisa oleh orang lain, atau kode yang susunan kode tersebut nanti ketika dijalankan tampilan dari program tersebut dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna nantinya. Selanjutnya, defect as opportunities yang mengenai learn about how you solve problems. Bagian ini menjelaskan mengenai bagaimana kita dapat menyelesaikan kesalahan dengan melakukan beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh programmer untuk menganalisis program. Learn about how you fix the fix. Bagian ini menjelaskan bagaimana programmer menemukan kesalahan kode sekaligus mempelajari tentang bagaimana memperbaikinya. Selanjutnya yaitu find the defect by guessing, yang dimana dibagi menjadi beberapa di breakdown, yaitu yang pertama, don't waste time trying to understand problem. Dimana pada bagian ini disarankan untuk tidak membuang waktu untuk memahami masalah mengenai program yang dibuat dalam membayarkan kode yang ditemukan salah sehingga perlu untuk dibayarkan. Maksudnya di sini yaitu programmer itu jangan terlalu membuang-buang waktu untuk mencari solusi pada satu kesalahan sehingga dapat membuat pelaksanaan program itu terganggu. Jadi ada waktunya untuk menganalisa kode yang salah. Terus yang selanjutnya yaitu fix the error with the most obvious fix, yaitu memperbaiki kesalahan dengan jelas. Maksudnya yaitu kesalahan yang dilakukan biasanya dapat mempengaruhi program karena kesalahan yang didapat hanya diketahui saja alias kurang cermat. Nah, di sini programmer tidak luput dari kesalahan, yaitu kurang telitinya programmer dalam menganalisa kesalahan pada susunan kode di program. Selanjutnya yaitu subbab kedua, yaitu finding a defect. Finding a defect pada subbab ini terdiri dari 4 hal, yaitu the scientific method of debugging and approach for finding defects. Yang kedua, tips finding defects. Ketiga, brute force debugging. Yang keempat yaitu syntax error. Untuk the scientific method of debugging dan approach for finding, yaitu di sini menjelaskan mengenai metode saintifik atau metode ilmiah dari debugging dan pendekatan untuk kesalahan pada program. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode ilmiah dari debugging, yaitu yang pertama, mengumpulkan data melalui percobaan yang telah dilakukan secara berulang. Yang kedua, membentuk hipotesa yang bertanggung jawab atas data yang relevan. Yang ketiga, merancang percobaan untuk membuktikan atau menyangkal hipotesa. Yang keempat yaitu membuktikan hipotesa atau menyangkal hipotesa sesuai dengan hasil yang telah dilakukan percobaan. Yang kelima yaitu mengulangi hal ini secara berlangsung. Kemudian pendekatan untuk menemukan kesalahan pada program. Yang pertama, menstabilkan kesalahan.
Maksudnya di sini mendapatkan kesalahan, yaitu programmer harus benar-benar bisa menganalisa kesalahan code yang telah disusunnya agar nantinya mudah untuk dilakukan analisa dengan baik. Yang kedua yaitu mencari sumber kesalahan, di mana mencari sumber kesalahan tersebut terdapat beberapa poin, yaitu mengumpulkan data yang menghasilkan kesalahan atau ditemukan kesalahan. Yang kedua, menganalisis data yang telah dikumpulkan dan membentuk hipotesa mengenai kesalahan yang ditemukan. Yang ketiga yaitu menentukan bagaimana untuk membuktikan atau menyiapkan hipotesa baik dalam menguji program atau memeriksa kode. Kemudian pendekatan selanjutnya yaitu mencari sumber kesalahan, kemudian membuktikan atau menyangkal hipotesa dengan menggunakan prosedur yang diidentifikasi pada langkah sebelumnya. Kemudian pendekatan selanjutnya itu memfikskan kesalahan yang ditemukan, kemudian melakukan pengujian hingga selesai, dan terakhir mencari kesalahan. Nah, di sini terdapat tips-tips dalam menemukan kesalahan atau kecacatan pada program. Yang pertama yaitu use all the data available to make your hypothesis, di mana hal ini menjelaskan mengenai penggunaan menggunakan pada bagian ini dalam menemukan kecacatan tersebut. Programmer harus menggunakan semua data yang tersedia untuk membuat hipotesa. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan sebanyak data yang bisa digunakan untuk hipotesa. Tips yang kedua yaitu refine the test case that produce the error, yaitu memperbaiki uji kasus yang menghasilkan kesalahan jika pada saat itu tidak menemukan sumber dari penyelesaian masalah. Yang tips ketiga yaitu exercise the code in your unit test suites, yaitu kesalahan code cenderung menggunakan unit test untuk dilakukan pengujian isolasi code. Yang keempat yaitu use available tools, yaitu menggunakan alat yang tersedia. Jadi untuk dalam mempermudah pekerjaan programmer dalam menemukan kecacatan atau kesalahan pada program, terdapat beberapa alat yang tersedia yang untuk membantu, yaitu antara lain debugger interaktif, PG compiler, memory checker, dan maka dengan adanya ini dapat dilakukan dapat menentukan titik tertentu program ini ketika terjadi kesalahan. Kemudian tips yang keempat yaitu reproduce the error several different ways, yaitu dimana mereproduksi kesalahan dengan cara yang berbeda untuk membantu diagnos penyebab kesalahan. Yang kedua yaitu kesalahan sering muncul karena adanya kombinasi faktor sehingga perlu dilakukan pengujian angka permasalahan. Telah dijelaskan pada gambar tersebut. Yang pertama, first test program terdapat satu atau celah kecacatan atau kesalahan pada program. Kemudian dilakukan uji yang kedua, tes yang kedua, ternyata program tersebut masih terdapat error, sehingga defect yang terdapat pada program itu bertambah. Kemudian tes yang ketiga terdapat beberapa defect lain yang terlihat ya. Kemudian yang terakhir yaitu banyak faktor yang terlibat pada program mengenai defect. Selanjutnya
yaitu yang kelima, generate more data to generate more hypothesis, yaitu yang pertama menghasilkan lebih banyak data untuk menghasilkan lebih banyak hipotesa. Dengan adanya data yang dihasilkan lebih banyak, maka hipotesa yang akan dicari kebenarannya semakin banyak. Kemudian yang kedua, memilih uji kasus yang berbeda. Ketiga, menggunakan data baru jika ada untuk ditambahkan ke daftar kemungkinan hipotesa. Kemudian yang keenam, yaitu use the result of negative test, yaitu menggunakan hasil pengujian negatif dan menggunakan hipotesa untuk menjalankan test case untuk membuktikan hipotesa tersebut. Kemudian yang ketujuh, yaitu brainstorm for possible hypothesis, di mana brainstorm memungkinkan adanya hipotesis dan membantu memecahkan debugging yang dihasilkan dari brainstorming. Kemudian yang ke-8, yaitu narrow the specious region of the code, di mana pada bagian ini bertujuan untuk mempersempit area yang dapat mencurigai dari code yang digunakan. Kemudian yang kedua, yaitu menghapus bagian dari program jika terdapat kesalahan. Kemudian selanjutnya, yaitu yang ke-8, be suspicious of case and routines that have had defects before, di mana terdapat kelas atau rutinitas yang mempunyai kesalahan sebelumnya. Kemudian yang ke-9, yaitu check code that changes recently, yaitu memeriksa kode yang berubah nantinya, karena pada bagian ini kesalahan yang sudah didiagnos biasanya terkait dengan code yang berubah. Kemudian kesalahan code dapat disebabkan oleh interaksi adanya versi baru. Kemudian selanjutnya, yaitu explain the specious region of the code, di mana pada tips ini bertujuan untuk memperluas wilayah yang mencurigakan dari code, kemudian memperluas area code yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pencarian biner. Nah, selanjutnya yaitu integrate incrementally, yaitu mengintegrasikan secara bertahap. Karena program tersebut terdapat beberapa data, otomatis akan terhubung oleh database atau perangkat lain, sehingga dalam menemukan defect, tips ini dianjurkan untuk mengintegrasikan antar perangkat secara bertahap agar defect itu dapat ditemukan. Kemudian selanjutnya, yaitu tips selanjutnya, yaitu check the common defect, yaitu memeriksa kesalahan, di mana program dapat membuat daftar mengenai kesalahan yang ditemukan untuk mempermudah jalan pikiran dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang tips selanjutnya, yaitu talk to someone else about the problem, yaitu berdiskusi dengan orang lain tentang kesalahan code. Hal ini sangat penting karena jika defect ini diselesaikan sendiri oleh programmer, hal itu dapat membuat programmer kesusahan dalam menganalisa, sehingga diperlukan untuk bersosialisasi atau berdiskusi atau brainstorming kepada orang lain untuk menggali solusi yang tepat. Kemudian selanjutnya, yaitu tips selanjutnya, take a break from the problem, yaitu mengambil solusi dari masalah yang telah diketahui. Kemudian mengenai workforce debugging, di sini terdapat dua hal mengenai workforce pada debugging, yaitu set a maximum time for quick and dirty debugging, yaitu melakukan pengaturan waktu sebelum menyelesaikan debug yang baru, seberapa lama kita dapat menyelesaikan debug yang ditemukan dan seberapa sulit debug disebut untuk dicari solusinya. Kemudian yang kedua, yaitu make a list of brute force techniques,
Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendaftar teknik apa saja yang dapat dilakukan dengan brute force dalam menyelesaikan debat yang ada. Brute force ini sifatnya cukup menguras waktu karena harus membutuhkan kecerdasan programmer dalam mencari solusi celah-celah, sehingga dibutuhkan list atau daftar beberapa cara untuk dapat menemukan debat tersebut, sehingga diperlukan waktu yang sangat lama. Selanjutnya yaitu syntax error, mengenai kesalahan pada penyusunan sintaks. Yang pertama yaitu memberikan saran mengenai terjadinya mencegah, lebih tepatnya untuk mencegah adanya kesalahan sintaks. Yang pertama, don't trust line numbers in compiler misses, dimana ketika kita melakukan compiler maka akan terlihat kesalahan sintaks, baik dalam menentukan tempat atau penulisan yang salah, sehingga ini dapat membantu kita dalam menemukan syntax error. Yang kedua yaitu don't trust compiler misses. Pada bagian ini kita dapat mengetahui bahwa pesan pada sintaks tersebut kurang benar, sehingga perlu melakukan percobaan untuk mengetahui sintaks yang seharusnya digunakan. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga, don't trust the compiler second message, dimana ketika melakukan compiler berkali-kali sehingga mengeluarkan pesan kedua dan seterusnya, maka kita akan mengetahui perkembangan setiap percobaan yang kita lakukan. Pesan tersebut juga akan memberikan pemberitahuan jika sintaks sudah benar. Yang keempat yaitu divide and conquer, dimana hal ini dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan syntax error. Dengan hal ini kesalahan akan terdeteksi dan melakukan apa yang harus dilakukan oleh programmer. Yang kelima yaitu find extra comments and question marks, dimana dalam penulisan sintaks biasanya tidak luput dari kesalahan tanda baca sehingga menyebabkan syntax error. Hal ini dapat dicontohkan pada bahasa pemrograman Java, karena pada dasarnya pemrograman Java tersebut sangat sensitif pada question marks dan karakter. Kemudian melangkah pada bab ketiga yaitu fixing a defect. Fixing a defect tersebut secara singkat menjelaskan mengenai kejelasan dari kesalahan atau kecacatan program yang dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, understand the problem before you fix it. Hal ini terkait mengenai memahami permasalahan sebelum menyelesaikannya. Memahami code yang salah sampai pada intinya perlu sebelum memperbaikinya, karena dapat menambah kualitas dari program. Yang kedua, understand the program, not just the problem. Hal ini terkait pemahaman mengenai konteks program yang sedang dikerjakan. Programmer harus benar-benar paham apa yang sedang dia kerjakan, sehingga dia tidak hanya melakukan pengujian untuk memahami permasalahan. Yang ketiga yaitu confirm the defect diagnosis. Hal ini terkait programmer untuk memperbaiki kesalahan yang sebelumnya telah dilakukan diagnos hingga benar, meluangkan waktu untuk menjalankan uji kasus yang membutuhkan hipotesa benar atau sebaliknya. Kemudian yang keempat yaitu save the original source code. Hal ini terkait dengan membandingkan source code lama dengan
source code yang baru sebelum dilakukan perbaikan kesalahan karena perlu untuk memastikan arsip dari code tersebut. Yang kelima yaitu fix the problem, not the symptom. Pada bagian ini, pada fix a defect yang kelima, terdapat contoh terkait mengenai perbaikan program masalah, yaitu contohnya yaitu pada codingan tersebut diketahui karena dalam penyusunan code mengenai perulangan tentang menambah nomor klaim yang diawali dengan angka 0 dan terdapat persyaratan bahwa klaim number terdapat tanda baca kurang dari, dan dilakukan setiap perulangan dilakukan penjumlahan setiap nomor klaimnya. Nah, pada klaim tersebut telah diketahui klaim tembak 45, sedangkan hasilnya adalah adalah $3,45. Maka untuk membenarkan kode tersebut dibutuhkan penyusunan kode seperti berikut, yaitu ditambahkan metode if atau yang saya ketahui yaitu metode percabangan, yang dimana klien disebutkan jika klien sama dengan 45 maka dijumlahkan hasil dari $3,45 tadi dijumlahkan dengan klien yaitu 45, sehingga ketika klien menganggap ketika klien dianggap 37 dan jumlah klaim untuk klien 0, untuk ada contoh tersebut dilakukan klien 0, untuk mendapatkan klien 0 maka 0,0 yaitu dibutuhkan kejelasan pada code yang salah dengan menambahkan else if, dimana jika klien sama dengan 45 dan dijumlahkan dengan 3,45, jika tidak klien dengan nomor 37 mempunyai nomor klaim sama dengan 0, maka otomatis jika tidak maka klien yang mempunyai nomor 37 mempunyai hasil nomor klaim 0. Yaitu fix a defect selanjutnya yaitu change the code only for good reason. Hal ini terkait dengan mengatasi permasalahan bukan gejala. Jika terkait memperbaiki gejala adalah tidak mengubah code secara acak sampai benar. Kemudian selanjutnya yaitu make one change at a time. Hal ini terkait tentang perubahan yang cukup rumit karena programmer akan mengoreksi kesalahan tetapi juga memperkenalkan code yang baru dari pembenaran code yang salah. Kemudian fix a defect selanjutnya check your fix. Hal ini terkait mengenai pengujian program yang dapat dijalankan sendiri atau dijalankan oleh orang lain sehingga dapat membantu dalam mencari solusi perbaikan. Kemudian selanjutnya yaitu look for similar defect. Bila programmer menemukan kesalahan yang cenderung dalam kelompok dan terdapat salah satu dari value yang memperhatikan jenis kesalahan yang dibuat dari programmer, dapat memperbaiki semua kesalahan semacam itu. Selanjutnya yaitu subkonten yang keempat mengenai psychological considerations in debugging. Nah, maksud dari psychological consideration in debugging yaitu debugging
Debugging merupakan suatu hal yang intelektual untuk menuntut pengguna dalam melakukan pengembangan software. Ketika terdapat kesalahan pada kode yang ditulis, maka di sini fisik kita akan terlibat baik itu dari ego ataupun lainnya dalam menyelesaikan kesalahan. Jika kita juga dituntut melakukan pengumpulan data, membuat hipotesa sebelum melakukan uji coba. Hal tersebut digunakan sebagai ukuran dalam mengetahui benar atau salah kode yang digunakan. Tambahan sedikit, dalam membangun suatu program, tidak hanya pikiran yang terlibat, tetapi jiwa atau fisik dari programmer tersebut juga semuanya terlibat, sehingga ketika programmer menemukan permasalahan pada penyusunan code tersebut, akan secara otomatis kondisi fisik atau jiwa dari program tersebut juga akan terlibat, baik dari ego, yaitu semisal sudah mentok untuk tidak menemukan solusi dari kesalahan tersebut, maka secara otomatis programmer akan kesal sendiri. Makanya perlu dilakukan diskusi atau brainstorming dengan orang lain, sehingga untuk mengurangi beban pikiran yang dimiliki oleh programmer. Selanjutnya yaitu mengenai how psychological set contributes to debugging blindness. Mana hal ini berbicara mengenai pentingnya praktik pemrograman yang baik format, komentar, nama variabel, dan elemen lain dari struktur pemrograman. Yang kedua yaitu praktik dapat memungkinkan programmer untuk mempersempit bidang pencarian dan menemukan kesalahan lebih cepat, baik itu dapat menghabiskan waktu mencari kode yang benar. Selanjutnya yaitu how psychological distance can help, di mana psychological distance didefinisikan sebagai kemudahan dua item yang dapat dibedakan. Hal ini dapat terjadi pada programmer yang menuangkan kode dalam proses membangun program. Jika terdapat dua kata kecil yang mirip sehingga akan mengakibatkan debug. Berikut contoh tawar psychological distance terkait nama variabel. Di sini saya jelaskan tambahan untuk menjelaskan, yaitu di sini terdapat contoh dua variabel yang mencontohkan bagaimana psychological distance terjadi dalam pemrograman, terutama Java. Ketika programmer menyusun code atau menuangkan code pada pengembangan software, tidak luput dengan kesalahan penulisan, karena Java sangat rentan atau sangat sensitif pada bentuk karakter, besar kecilnya karakter atau huruf ataupun question mark saat Anda baca pada program. Jika tersebut masih terdapat kesalahan, maka pasti ada debug atau error pada program. Contohnya yaitu pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu yang kelima, 23.5 debugging tools obvious and not so obvious. Pada subbab terakhir ini, pada debugging tools obvious and not obvious, menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama, compiler warning message, di mana hal ini terkait dengan treat warnings as errors, di mana merupakan fitur yang digunakan untuk memberikan peringatan jika terdapat kesalahan pada saat compile program.
Hal ini penting untuk ada karena programmer akan dengan langsung membenarkan kesalahan yang telah terdeteksi. Yang kedua yaitu initiate project with standards for compile time settings. Maksudnya yaitu menetapkan standar yang mengharuskan pada semua tim untuk mengkompilasi code dengan menggunakan pengaturan compiler yang sama. Jika tidak, maka pada saat mengintegrasi code kompilasi oleh orang yang berbeda, maka programmer akan menerima banyak kesalahan. Jadi sebaiknya ketika melakukan inisiasi project sebelumnya perlu diadakan pengaturan atau prosedur dalam membangun software dengan orang-orang yang sama, dengan sebuah kelompok yang mempunyai pemikiran sama sehingga memberikan suatu pengaturan ketika compile program, sehingga untuk melakukan uji percobaan program tidak terlalu banyak kesalahan karena pada saat pengujian tersebut dilakukan oleh berbeda orang, maksudnya dengan orang yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga, extended syntax and logic checking. Pada bagian ini menjelaskan bahwa programmer dapat menggunakan tools tambahan untuk memeriksa code dengan lebih teliti. Yang keempat yaitu test frameworks atau scaffolding, yaitu seperti yang dijelaskan pada subbab 23.2 mengenai bagaimana menemukan debug yang seperti force dan sebagainya untuk menemukan kesalahan, menulis code untuk pengujian dan untuk mengetahui letak kesalahan code tersebut. Yang kelima yaitu debugger. Pada buku yang kami gunakan, debugger mempunyai sifat antara lain memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan seluruh data, termasuk data terstruktur dan dinamis yang dialokasikan. Yang kedua, mereka memungkinkan untuk membuat query ad hoc mengenai data, menetapkan nilai dan terus melakukan eksekusi program. Yang ketiga, sistem debugger beroperasi pada sistem tingkat lebih dari tingkat aplikasi sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program. Sekian dari presentasi saya mengenai chapter 23 yaitu debugging, dan thank you for watching our presentation. Thank you for watching our presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.